Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Sally Rosalia, ada Intan Patricia, Bella Kurniasari, dan Rati Bonaria Vita. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang sistem pakar yang telah kami buat, yaitu sistem pakar diagnosis penyakit unggas. Yang pertama akan dijelaskan oleh Intan Patricia. Sistem pakar penyakit unggas adalah sebuah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk meniru proses pengambilan keputusan dari seorang pakar atau ahli dalam bidang kesehatan unggas. Sistem ini digunakan untuk mendiagnosis dan memberikan rekomendasi pengobatan penyakit pada unggas. Sistem pakar ini menggunakan metode case-based reasoning, adalah sebuah sistem yang memecahkan masalah baru berdasarkan pengalaman yang telah ada sebelumnya. Metode ini meniru cara manusia berpikir, di mana keputusan diambil berdasarkan solusi yang sudah pernah digunakan untuk menyelesaikan masalah serupa di masa lalu. Berikut adalah penjelasan rinci tentang CBR, bagaimana metode ini bekerja dan langkah-langkah yang terlibat dalam prosesnya. Yang pertama ada konsep dasar case-based reasoning, adalah pendekatan kecerdasan buatan di mana solusi untuk masalah baru ditemukan dengan mengingat dan mengadaptasi solusi dari masalah serupa yang telah dipecahkan sebelumnya. Ada 4 tahap utama dalam CBR. Yang pertama ada red review, yaitu mengidentifikasi dan mengambil kasus-kasus sebelumnya yang mirip dengan masalah baru. Yang kedua ada review, yaitu mengadaptasi solusi dari kasus yang diambil untuk diterapkan pada masalah baru. Yang ketiga ada revisi, yaitu menguji solusi yang diadaptasikan dan jika perlu melakukan revisi untuk memastikan solusi tersebut efektif. Yang terakhir ada retain, yaitu menyimpan pengalaman baru termasuk solusi dan hasilnya ke dalam basis data untuk digunakan di masa mendatang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bella Kurniasari. Selanjutnya yaitu proses kerja, case-based reasoning, input data, masalah baru, penggunaan pemasukan deskripsi masalah baru ke dalam sistem retrieval atau menemukan kasus serupa. Sistem mencari dalam basis data untuk menemukan kasus-kasus sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan masalah baru. Kasus-kasus ini diurutkan berdasarkan tingkat kebersamaannya dengan masalah baru. Resource atau menggunakan kembali solusi. Sistem memilih kasus yang paling mirip dan mengambil solusinya. Solusi ini diadaptasi untuk disesuaikan dengan detail spesifik dari masalah baru. Revisi atau merevisi solusi. Solusi yang diadaptasi diterapkan pada masalah baru, pengguna menguji solusi tersebut dan memberikan umpan balik. Jika perlu, solusi direvisi untuk memastikan efektivitasnya. Retain atau menyimpan pengalaman baru. Jika solusi berhasil, pengalaman baru ini disimpan ke dalam basis data sebagai kasus baru. Kasus ini mencakup deskripsi masalah, solusi yang diadaptasi, dan hasilnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rati Bonaria Vita. Kelebihan menggunakan metode case-based reasoning. Penggunaan pengalaman nyata, solusi berdasarkan kasus nyata yang telah terbukti efektif, meningkatkan akurasi dan revaluasi pembelajaran berkelanjutan. Sistem tersebut berkembang dengan setiap kasus baru, memperbaiki dan memperluas basis pengaturan adaptasi stabilitas. Solusi dapat mudah disesuaikan dengan varian, detail, dan masalah baru. Mendekati alami, meniru cara manusia menyelesaikan masalah, membuatkan lebih intuitif dan mudah digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sally Rosalia. Di sini terdapat fungsi dari sistem pakar penyakit unggas yang telah kami buat, yaitu ada diagnosis penyakitnya, di mana sistem ini dapat mendiagnosis penyakit unggas berdasarkan gejala yang dimasukkan oleh penggunanya. Menggunakan basis pengetahuan yang mencakup informasi tentang berbagai penyakit unggas dan gejalanya. Di sini juga ada rekomendasi pengobatannya, yaitu setelah mendiagnosis penyakit, sistem akan memberikan rekomendasi pengobatan yang sesuai dan memberikan informasi tentang dosis obat, metode pemberian, dan tindak pencegahannya.
Di sini terdapat peningkatan efisiensinya, yaitu membantu peternak dalam mengambil keputusan cepat tanpa perlu selalu berkonsultasi dengan dokter hewan, menghemat waktu dan biaya karena dapat mengurangi frekuensi konsultasi dengan ahlinya. Di sini, mengapa alasan kita membuat sistem pakar penyakit unggas ini? Karena terdapat keterbatasan akses ahli, yaitu di banyak daerah belum tentu ada ahli hewan untuk pakar kesehatan unggas ini, dan di sini juga terdapat sistem yang akan membantu menjembatani kesenjangan tersebut dalam penyakit unggas tersebut. Di sini juga dapat menghemat biaya tersebut. Lalu di sini kami akan mengoperasikan sistem pakar penyakit unggas ini. Yang pertama itu akan login. Di dalam codingan yang sudah kami buat terdapat ada proses diagnosa, daftar penyakit, dan login. Pertama kita akan melakukan login. Kita Kita masukkan masukkan username, admin, passwordnya admin. Kita klik login. maka kami akan masuk pada halaman dashboard administrasinya. Di sini ada penyakit dan solusi, Ada gejalanya, gejalanya, relasi, laporan gejala, laporan user, dan logout. Di sini kami akan memasukkan kode penyakitnya. Nama penyakitnya seperti apa yang dialami pada unggas. Contohnya di sini ada Tipus ayam. Di sini ada kode penyakitnya P01, nama penyakit tipus ayam. Jadi jika kita sudah mengisi data di bagian atas, disimpan maka akan timbul di bagian bawah. Di Ya, sini kita isi di sininya. Lalu definisi definisinya, gejalanya. jalannya. Lalu solusinya. Solusi itu seperti pengobatan ya, Sel? Ya, di sini kita meminta solusi, bagaimana solusi untuk pengobatan dari penyakit unggas ini. Ini ada terdapat solusinya untuk penyakit tipus ayamnya. Lalu data yang sudah itu kita simpan dan dia akan muncul Di bagian bawah ya, seperti ini. ini hasilnya. Lalu kita buka di gejala. Di gejalanya. Nah, di gejala juga kita data gejala-gejala ini kita masukkan kode gejalanya seperti ini, G01. Kita isi misalnya G01. Kemudian gejalanya kita masukkan, itu kayak kualitas telurnya jelek. Nah, di sini juga kita akan simpan. Kita klik simpan ini, maka dia akan muncul di sininya, tabelnya, kode gejalanya, bisa diedit atau dihapus juga. Lalu kemudian di bagian relasi, di sini relasi dan terdapat data relasinya. Di sini kita bisa masukkan kodenya, Daftar penyakit yang sudah kita buat tadi. gejalanya apa dari penyakit tadi, terus bobotnya. Bobot ini sepertinya berat ayam ya. Kayak berat dari penyakit ini ayamnya. Iya. Terus kita simpan data tersebut, maka di sini kita akan muncul datanya, kayak gejala, ini segala nama Setelah penyakit itu dan lalu lainnya. diputuskan nama penyakitnya apa. Iya. Kemudian di sini kita ada laporan gejalanya. Nah, ini laporan dari gejalanya, misalnya penyakit apa, dia misalnya tadi tipus atau ayam. apa, terus nanti dia akan ditampilkan di sininya. Lalu ada, Daftar penyakitnya kita cari. nah misalnya tipus ayam nih, terus kita klik tampil. Lalu kemudian di sini terdapat ada daftar penggunanya untuk laporannya. Ini di sini terdapat nama dari orangnya itu yang Ingin mengetahui penyakit unggas tersebut. atau yang punya lah. Terus di sini juga terdapat jenis kelamin dari
Nama ini Mutiara ini, terus umurnya berapa, terus alamat rumahnya di mana, lalu di sini penyakit yang dideritanya itu apa. Penyakit Lalu unggas ya. lalu dia tanggal diagnosanya itu. Lalu di Ya itu. Lalu di sini ada logout. Kita keluar. Ini. Nah, Kita kembali lagi kalau sudah kita logout. Mungkin sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.